Iya, hari ini saya berada di Kampung Hobong dalam rangka pembukaan ibadah untuk pelayanan dari komunitas perempuan adat Kampung Hobong untuk tahun ini. Sekaligus juga kami mengucap syukur untuk kerja-kerja kompak lewat pelayanan kami di kampung dan juga dengan beberapa mitra. Pada hari ini saya ingin sampaikan lewat ibadah hari ini tadi kepada ibu-ibu, memberi motivasi dan juga saya menyampaikan firman, membagikan firman juga dari Mazmur 23, sehingga semua ibu-ibu baik mereka di kampung sekalipun dalam kondisi ada kesulitan, pergumulan, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan sebagai gembala yang dapat menuntun, memelihara, melindungi kehidupan seluruh perempuan-perempuan di kampung. Bapa di surga, kami mengucap syukur sepanjang malam Tuhan telah menjaga setiap kami. Pada pagi hari, di pagi yang indah, semua yang Tuhan taruh di muka bumi ini mengucap syukur karena hari hampir pagi. Kami diberi kekuatan, akal budi, hikmat, kemampuan. Lebih daripada itu Tuhan taruh nafas di setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami patut untuk mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dari terbitnya matahari sampai kepada saat ini, kami sebagai ibu-ibu rumah tangga dari tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami mengingat betapa pentingnya persekutuan ini, sehingga kami melangkahi kaki kami datang berkumpul di Nairobi. Kami naikkan puji-pujian kami ke hadapan hadirat-Mu, merupakan korban persembahan pujian yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima puji-pujian yang telah kami naikkan. Pada saat yang indah ini, kami hendak membuka ibadah komunitas perempuan adat Kampung Hobong yang berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati persekutuan ini, memberkati setiap ibu-ibu yang meluangkan waktu datang ke dalam persekutuan ini. Berkati badan pengurus komunitas perempuan adat Kampung Hobong, Ibu Dorite secara khusus. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam masa kepemimpinan ini. Bapa di surga, Bapa berdoa mempertaruhkan setiap kami datang ke dalam persekutuan ini dengan berbagai-bagai macam latar belakang kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami, dan kami layak di hadapan-Mu, kami layak disebut anak-anak kekudusan-Mu, dan kami akan membuka ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami hendak membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Tidak tersesat, agar nyala seterus, ini akan tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat.
kita semua hari ini sukacita. Ada puji-pujian, ada sukacita dalam hati dan hidup kita, sehingga Robera siap memandang untuk kita datang mencari wajah Tuhan hari ini di OB. Roh Kudus dapat memberikan kita pemahaman, pengertian, sehingga ayat firman ini kita baca, merenungkan, lalu itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia meninggalkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam ibadah pembukaan pelayanan komunitas perempuan adat Kampung Hobong pada hari ini. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang tanpa kita sadar Tuhan kerjakan di dalam kampung kita melalui gerakan perempuan Hobong. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan ini supaya jangan kita kendor. Kerajinan kita tidak boleh kendor. Pelayanan kita harus tetap kita tingkatkan, mulai dari keluarga kita, keluar lingkungan di mana kita hidup, pensiuner, ubahnya, di kota, di kampung, harus terus menggerakkan perempuan. Kalau perempuan tidak digerakkan, perempuan tidak hidup di salah satu daerah, maka yoya mati. Oleh karena itu, kompak ini cukup mendapatkan pengakuan dari semua orang yang datang ke kampung. Itu terjadi bukan karena kehebatan saya selaku ketua, bukan juga kehebatan karena pengurus, bukan juga kehebatan karena seluruh anggota, bukan juga karena Kampung Hobong, tapi itu terjadi karena Tuhan ada dalam hati dan hidup kita perempuan. Kandungan Alkitab dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, ibu-ibu sekalian, itu memberikan gambaran atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, pemeliharaan Tuhan terhadap Daud. Pada waktu itu dia ada di dalam masa-masa pergumulan, dia berada pada masa kekelaman. Jadi rele Tuhan ada. Menyanyi, memuji Tuhan, keluar sukacita dari dalam hati. Tuhan, saya tidak jalan sendiri. Kau gembala saya yang agung. Kau gembala saya. Moni negara juga Tuhan, kau hadir menjadi gembala. Kau memelihara hidup saya. Saya kekurangan di dalam masalah apapun, Engkau hadir memberikan solusi kepada saya. Karena Engkau adalah saya jadikan sebagai gembala dalam hidup saya. Tidak boleh jadikan roh yang lain, tidak boleh jadikan segala hal yang di luar dari Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 dari pembacaan kita adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan adalah gembala yang setia dan penuh perhatian bagi manusia, termasuk ibu-ibu dan saya secara pribadi. Allah sebagai gembala yang memelihara, melindungi dan menyediakan kebutuhan spiritual, ya, dan fisik. Artinya kebutuhan iman kepada Tuhan itu selalu kita bangun, doa, dan semua disediakan oleh Tuhan, dan juga kebutuhan secara fisik. Yobinya salah ekonomi kita, pendidikan anak-anak, terus adanya ya boleh lebih dehnya bubalate biasa. Tapi jangan, harus kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pemelihara hidup. Dia akan melengkapi seluruh kebutuhan kita semua. Ketika kita ada di kampung, apa yang sekolah Renate, kadang kita mengeluh dengan ongkos dan lain sebagainya. Bahkan ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak ada ongkos dan lain sebagainya. Ayat 1 ini menegaskan kepada kita semua bahwa Dia sendiri pemelihara hidup. Asal kita percaya dan yakin bahwa Dia adalah gembala kami, keluarga kami jadikan Tuhan sebagai gembala, karena kami percaya pasti segala sesuatu Dia akan sediakan. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku air yang tenang. Ayat ini menggambarkan kepada kita semua tentang kasih sayang dan perhatian Allah.
tadi nanar. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Padang rumput yang hijau. Saya dalam ayat ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membimbing aku ke airnya. Ketika ayat ini saya dapat, saya datang ke Howe. Terus saya bilang, Tanta, mimpi yang pernah saya sampaikan itu hari ini sudah kamu nikmati. Tuhan telah menempatkan kamu di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Howe hari ini menjadi kamu punya tempat di mana kamu hidup dan menjadi berkat buat banyak orang. Tidak pernah kami berpikir kalau hari ini Pantai Howe akan menjadi seperti itu, luar biasa. Dan itulah yang Roh Kudus ingatkan untuk ayat yang kedua. Jadi ayat kedua ini menggambarkan kepada kita semua tentang kasih sayang dan perhatian Allah yang membimbing manusia ke tempat-tempat yang penuh damai dan kepuasan rohani. Umat Allah, kita semua ini orang-orang yang percaya, terutama kita sebagai komunitas perempuan yang menghidupi kampung ini, yang menghidupi keluarga-keluarga, yang menghidupi pribadi-pribadi supaya menjadi berkat. Kita mendapatkan perhatian Allah, lalu dari dalam diri kita mulai mengalirkan itu kepada keluarga dan kampung serta persekutuan kita. Sekalipun kita ada dalam tantangan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tadi lupa masalah ekonomi, masalah pendidikan. Kita mendengar di sana sini ada peperangan, tapi kita di kampung Tuhan melindungi kita, memelihara kita sampai dengan saat ini. Ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 3 ini dia bicara tentang ia menyegarkan jiwaku. Secara khusus ayat ini bicara tentang pemulihan diri kita, pemulihan keluarga kita, pemulihan persekutuan kita, pemulihan kampung kita, pemulihan daerah kita. Jadi ayat 3 ini secara khusus bicara tentang pertobatan dan pemulihan yang dialami oleh seluruh pribadi-pribadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan, tidak ada pemulihan. Yang ada itu iblis, setan punya naik teman di makon. Nanti duduk di mana-mana, kita tidak bicara tentang firman. Tetapi rumah pun dia mau, ini kira rumah ini nanti orang kehidupan sebenarnya orang itu. Jadi itu biasa. Tapi apa ya? Ada sikap-sikap yang harus kita jaga. Yang baik kita keluarkan dari mulut kita, hati kita, sesuatu yang mendatangkan. Itu terjadi kalau hidup kita dipulihkan. Kita mengalami pertobatan karena urapan Tuhan turun atas hati kita, hidup kita. Maka Mazmur bilang, ia menyegarkan jiwa. Daud bilang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, bukan karena siapa sih. Tuhan Yesus ini luar biasa untuk kita punya hidup, keluarga, bahkan ada anak-anak kita yang mungkin Tuhan sudah berkati. Tuhan menuntun masing-masing orang, anak-anak kita, suami, istri kita, siapapun, dia akan menuntun kita dan kita akan mengalami kesegaran jiwa. Kesegaran jiwa ini bicara tentang pemulihan. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan dari semua ikatan-ikatan. Harus kita berdoa. Bagian mana yang menjadi kelemahan saya? Saya juga berdoa. Tuhan, rai bagian mana berharap masih kekurangan. Saya harus duduk di hadirat Tuhan. Saya harus minta. Karena rai kekuatannya tidak bisa saya rubah. Orang bilang saya sombong. Kalau memang saya sombong, Tuhan rubah saya supaya saya menjadi rendah hati. Kalau orang bilang saya angkuh, Tuhan rubah saya. Saya selalu minta kepada Tuhan. Tidak bisa dengan kehebatan dan kekuatan saya untuk merubah. Begitu juga dengan seluruh anggota komunitas perempuan adat di Kampung Hobong. Hari ini bagian mana yang kurang? Duduk berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus, jangan roh lain. Minta Roh Kudus untuk merubah. Saya bisa mengasihi suami dan anak. Saya tidak bisa menjadi penyebar gosip. Tadi ada lagu dari Kensio ini luar biasa. Terima kasih. Karena lagu yang Kensio nyanyikan itu adalah visi besar Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Visi itu yang saya selalu jalan kemana-mana dengan PWKI, termasuk
Hari ini saya harus sampaikan bahwa Persatuan Wanita Kristen ini adalah seluruh denominasi gereja yang menjadi satu dalam wadah ini. Dan visi kami adalah menjadi garam dan terang. Menjadi garam artinya kehadiran dimanapun saja kita mempengaruhi, kita punya pengaruh, kita punya dampak. Seluruh anggota komunitas perempuan adat itu harus hadir di mana saja, harus jadi berkat, jadi pengaruh, punya pengaruh yang besar. Dan puji Tuhan hari ini kita sementara memulai untuk mempersiapkan generasi kampung Hobong yang menjadi garam dan terang di kemudian hari dengan kita melaksanakan standar. Semua orang ingin menikmati suplemen yang anak-anak kampung nikmati. Tapi itu adalah berkat istimewa. Dari mana? Dari hasil doa mama-mama komunitas perempuan kampung, ibu-ibu PKK, PWGKI, Bakti Wanita Advent, kemudian Via Dolorosa. Seluruh perempuan-perempuan yang ada di kampung Hobong itu adalah buah dari ibu-ibu berlutut. Mau moresleng pasti ada luka. Tapi itulah yang harus kita bayar sebagai harga untuk itu. Yang menyegarkan jiwaku menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena tidak ada satu nama, tidak ada nama lain di kampung Hobong, tidak ada nama lain di hati ibu-ibu sekalian. Yang ada hanya nama, satu nama, yaitu Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Yesus Kristus yang telah korbankan nyawanya untuk kita, dan Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Hanya Allah Tritunggal yang memampukan dan menguasai seluruh isi hidup kita. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, Daud katakan, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ibu-ibu sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasih, ayat ini menunjukkan bahwa dalam saat-saat sulit, kadang-kadang kalau sulit membahagiakan lebih, saya tidak tahu apakah kita tetap setia tekun berdoa kepada Tuhan, ataukah kita mencari solusi. Tadi berpikir mengolah rumah bisa ini yang saya aduh kau lihat mengolah tidak susah lu banali Tuhan warar ya wale hati-hati ya, Tuhan tidak bisa menjawab doa saya secara cepat. Karena itu ada orang-orang yang siap untuk menolong saya secara cepat. Boleh? Tidak ada orang yang melarang, silakan. Tapi tidak ada yang gratis. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu yang gratis. Ubangin dia mau nanti 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun mau mendemo ngetir. Oh ya, baik kawan ya. Mana raya guys? Raya bos saya mau malik. Ayo ibu pulang raya bisa ter. Ayo. Raya mau ya ayo. Enak bukan dia bilang kawan ya. Raya aku punya. Nah, karena itu kita tidak boleh takut dalam sesulit-sulit lutut berdoa. Di mulut ibu-ibu sekalian ada kuasa. Yakin? Apakah yakin kalau di mulut kita ada kuasa, perkataan yang keluar ada kuasa? Harus yakin dan percaya. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Saya selalu bilang, setiap kata perkataan apapun yang keluar dari mulut saya tidak akan kembali sia-sia. Apa yang saya minta Tuhan harus kasih. Itu sebabnya Tuhan ya, kalau Tuhan tidak kasih, saya akan berlari. Tantang Tuhan. Ya, ibu-ibu sekalian, hari ini kamu semua tahu bagaimana Tuhan menuntun saya. Saya keluar dari kampung ini. Ya, umur 14 tahun saya ambil keputusan, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan itu keputusan yang tepat. Ada banyak harta yang saya bayar sampai hari ini. Keputusan untuk mengikut Tuhan itu keputusan yang tepat. Ada orang bilang begini, Tuhan harus mengondel. Apakah Bali nahli dulu? Tidak. Saya mau bilang tidak. Siapa yang mengikut saya, dia harus menyangkal diri. Harus menyangkal diri. Rehenseng rawainya Ramung yang fosali juga ranhan pangherawai boy. Saya harus menyangkal diri untuk segala sesuatu yang bersifat materi. Saya mengikut Tuhan lalu pikul.
salib. Salib ini melambangkan lambang penderitaan, tapi akhir dari itu dia memberikan kemenangan untuk kita. Tuhan haleluya semua harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut. Pasti ibu sekalian yang majelis, yang pimpinan-pimpinan organisasi, ketua PKK, pengurus kompak, pengurus gereja, pasti dalam melayani ini susah memasiannya ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita sebagai pemimpin ini kadang jadi gesek kaki. Ya, kadang-kadang kita jadi tong sampah. Banyak orang berbicara, tapi mereka hanya melihat yang fisik ini saja, tapi tidak tahu bagaimana kita lewat persekutuan ini membawa visi besar ke depan untuk menjadi berkat buat kampung. Tujuan kita hanya satu, bagaimana lewat komunitas ini kita bisa membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Ini visi besar. Jadi kadang lebih kesulitan nolong bisa membahasnya, tapi jangan khawatir. Ayat 4 ini bilang, gadamu dan tongkatmu menghibur. Mana-mana seperti, ya saya nggak baca ayat ini terus. Juga Roh Kudus mengingatkan, buka ayat Tuhan Yesus dia bawa 100 domba itu, kemudian satu hilang. Satu bukan hilang tapi tersesat. Ya udah mau mengatakan 95 Romi hulu jangan awan dia kembali batong di Roniano. Dan makanya serana ini naya pun. Tapi karena tadi perikop dalam Tuhan adalah gembala yang baik, ya gembala yang setia. Maka itu mau pulang 99 mau ya. Oh biaya lu kondel panen tapi Tuhan ini karena dia gembala yang baik, gembala yang sejati. Dia mencari, kemudian bahwa itu ya. Nah itu semua gambar itu biasa kita lihat ya. Sedih sekali. Jadi tidak ada manusia yang kita bisa biarkan dia tersesat seperti domba tadi. Ibu-ibu kompak punya tanggung jawab. Pemuda yang minum, bapak-bapak yang minum, siapa yang tersesat yang tidak kenal Tuhan, cari. Harus meneladani gembala kita yang itu Tuhan Yesus. Ketika datang kemudian dia lihat di tempat yang jauh, lalu tongkat orang kemudian ya untuk ayat ini juga saya punya visi itulah yang membawa saya keliling ke setiap tempat-tempat, dari pejabat ke pejabat. Saya keluar dari gereja. Ibu-ibu sekalian, kalau arahkan mereka untuk mencari Tuhan dalam gereja. Berkat itu ada di situ, lalu dari situ kita keluar. Saya keluar dari gereja ini, kemudian Yofara lewat jalan itu jalan aspal. Saya naik dengan kaki yang kosong berapa belas tahun. Saya lihat visi itu, lalu saya diutus masuk di DPR. Saya naik sampai di Yofara. Sementara mau naik ke puncak, kemudian saya terhalang lalu saya rala Tuhan. Kalau saya kembali lagi pasti saya jatuh dan tereret pasti. Karena itu saya terus lihat ke atas dan tongkat mulai turun. Saya capai tangan kanan saya dan saya berdiri di puncak Yofara. Di situ saya melihat seluruh pejabat di tanah Papua ada di sini. Lalu saya katakan, apakah satu waktu saya akan seperti mereka ini atau bagaimana? Tapi yang jelas tangan Tuhan, gadamu dan tongkatmu selalu menghibur. Itu ayat-ayat firman yang saya sudah alami dan saya harus bagikan. Biaran kalian pokoknya. Tapi kita punya anak-anak, cucu-cucu yang sebentar lagi kita siapkan. Harus kita bawa mereka untuk cari wajah Tuhan setiap hari. Karena berkat itu ada di sini. Ayo yang mereka tidak bisa. Ya. Ayat ini menunjukkan itu manusia dapat mengandalkan Allah untuk memberikan atau mendapatkan perlindungan, dukungan dan kekuatan. Kehadiran dan kekuatan Tuhan itu akan memberikan kepada kita semua
ketenangan dan keyakinan. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat ini menggambarkan kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Bahkan di hadapan lawan kita, Tuhan dia akan memberikan kemenangan buat kita. Ya, karena ayat ini dia memberikan keyakinan. Pialaku penuh engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini bicara tentang kemurahan ini, Ibu. Saya ingin membagikan. Ini semua Tuhan taruh visi. Sebelum saya masuk ke MRP, saya di Doyo. Satu kali ada ibu PW datang, dia punya anak sakit. Saya waktu itu koordinator. Datang begini, Rama Roy Rp1.000 juga. Tapi anak-anak semua ke sekolah dan saya masak, saya sendiri di rumah sambil nonton. Nah ibu mau pernah itu, ibu bagaimana? Ada ibu koordinator, Farah ini di rumah sakit. Saya mau beli obat tapi kurang 50.000. Tapi ini warna ini, sampai meja makan bangun-bangun. Kawan saya baru masak. Mana ramang anak kolera bisa ramang isetan kolera isetan sini. Tapi baik kebutuhan mana? Tawar hawi boy dulu sebab ramai. Mana Rp1.000 juga. Nah saya bicara begitu terus dia menangis. Nah Rima lihat, kalau lahir Rima ya. Mungkin kalau aduh tahu tangannya ini punya Rima lihat. Saya sendiri juga tanya-tanya. Berapa tidak ibu? Ibu Rima karena tidak pernah dari mulut ibu bicara kata tidak ada. Wamara ura bahyame. Tapi saya bilang betul. Tapi ini satu kejujuran. Hari ini Rp1.000 juga tidak ada di dompet saya. Tidak lama kemudian kakak ibu guru mulai masuk dengan ojek. Kita apa kan? Kita langsung buka begini, langsung masuk baru. Nama mana lomba oh ya ada. Karena saya punya kerinduan untuk bantu ini. Ibu mana lihat? Kerinduan. Kamu oh ya ada. Ibu bilang, oh ya ada. Saya baru terima sertifikasi guru ini. Kamu naruh 3 juta. Ibu mana lihat? Punya 500 nah telepon. Artinya apa? Saya punya niat hati untuk menolong. Ya. Karena 2 hal yang saya selalu minta dalam satu hidup dari saya Nona. Tuhan rada hihi yeje, Tuhan kasih saya hikmat. Supaya dengan hikmat itu saya bisa mendapatkan sesuatu. Dan Tuhan taruh kemurahan hati dalam hidup saya. Supaya saya bermurah hati untuk menolong banyak orang. 2 hal itu saya minta. Akhirnya Tuhan juga bermurah hati. Ya koordinator awal ngomong dera. Namun Roy ya banyak itu guru hal ya oyo. Dua saudara reis susah ngomong. Itu cara kerja Tuhan. Niat kita untuk menolong tapi kalau tidak ada, tidak usah khawatir. Bisa Tuhan kirim dokter. Akhirnya kakak ibu dia bantu saya 500. Hebe kalau mau naik naga ya kali warna dua. Anu hamur itu ya. Warna le. Emang ada kok. Nah, 300, partner 200 buat kilo kok bener gimana dia menangis karena cepat sekali itu kalau tidak itu karena Tuhan. Akhirnya dia kembali dan bisa menolong. Jauh nakal mau nanaman kakak ibu semua mereka pulang. Ketika saya tidur, lalu Tuhan perlihatkan saya bahwa air susu saya sebelah kanan ini mengalir seperti susu ini mengalir terus sampai semua wadah-wadah di samping saya itu terus saya tampung semua melimpah ruah sampai sudah penuh. Nah iman dan Tuhan warnanya sudah penuh semua, tapi air susu saya masih mengalir seperti keran yang mengalir. Langsung saya kaget, saya bangun terus saya bilang, Tuhan, saya akan jadi berkat di mana? 1 bulan kemudian GKI panggil saya, mengutus saya tanpa satu sepeser pun yang saya bayar, langsung mereka utus saya masuk MRP sampai hari ini. Iya. Jadi itu sebabnya ayat Mazmur ini Tuhan kasih ini ada maksud ini. Tuhan mengingatkan saya supaya saya kasih tahu kepada semua orang, kita tidak boleh khawatir. Yang penting kita jadikan Tuhan Allah itu sebagai gembala kita, maka Dia akan
seluruh yang kita butuhkan. Dan ayat terakhir itu dia bilang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hebat ayat ini. Dan ayat yang terakhir ini, ibu-ibu, menekankan bahwa kemurahan dan kasih setia Tuhan akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Jangan khawatir, ya, jangan kendor kepercayaan kita kepada Tuhan. Lewat Mazmur ini, ayat 6 mengingatkan kepada kita tentang kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan kita memiliki kepastian untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selamanya di surga di hadapan Allah Bapa yang Maha Kudus. Sekali lagi, tidak usah kita khawatir. Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu, mengantarkan kita kepada rumput yang hijau. Hari ini mungkin susah banget, ya. Ada anak-anak sakit, ada anak-anak yang tidak sekolah, ada kekurangan di dapur kita. Jangan khawatir, bahwa Tuhan adalah gembala yang dapat menyiapkan segala sesuatu. Yang penting percaya, yakin, dan tekun di dalam doa, tekun mencari Tuhan, setia. Jangan kesetiaan kita kendor, maka Tuhan akan menolong kita sepanjang hari hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini hamba disempatkan Tuhan untuk datang bersama-sama dalam persekutuan kami yang kami cintai, komunitas perempuan adat Kampung Hobong. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk dalam budaya, tetapi juga pribadi-pribadi yang dibentuk dalam keluarga-keluarga kami di dalam Tuhan. Kami dipersekutukan di dalam kompak. Hari ini, tanggal 25 Mei, kami membuka ibadah pelayanan tahun ini di OB ini. Kami percaya Tuhan, OB ini kami taruh berkat firman-Mu Tuhan. Kami taruh berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, firman yang hamba telah tabur. Biarlah apa yang telah hamba sampaikan, kami percaya, hamba sangat yakin dan percaya tidak akan jatuh di tanah yang bebatuan. Bukaran balik, tidak jatuh di semak belukar, tapi benih-benih firman akan jatuh di tanah hati kami yang subur. Kami siapkan hati dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Hari ini kami yang janda ditinggal suami, Tuhan hadir sebagai gembala dan suami-suami kami. Hari ini semua anak-anak yang ditinggalkan oleh mamanya, Engkau hadir sebagai gembala dan mama, istri bagi semua laki-laki di Kampung Hobong yang kami cintai. Engkau juga hadir sebagai gembala agung untuk seluruh kami di masyarakat Hobong. Tuhan, terima kasih untuk firman Mazmur 23 sudah 1 bulan lebih. Hamba hari ini baru menyampaikan kepada kompak, baru menyampaikan dalam persekutuan ini, dan kami akan kembali menabur lagi kepada keluarga-keluarga kami. Dan akhirnya kami menjadikan gembala, Engkau sebagai gembala yang sejati dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta persekutuan kami. Inilah firman, biarlah firman ini hidup dalam kehidupan kami. Dia tidak akan mati, karena Roh Kudus, Engkau pasti akan mengendalikan seluruh hidup kami. Kami percaya untuk Allah yang hidup, bukan percaya kepada Allah orang lain. Oleh karena itu Tuhan, hamba akan mengakhiri pemberitaan firman ini, tapi Roh Kudus terus akan menuntun dalam hidup kami, menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan.
Inilah ucapan syukur kami untuk pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Berambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga.